memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Prinsip yang keenam adalah dari prinsip dakwah salafiyah, yakni memerangi kebid'ahan. Dan kita sudah menjelaskan ta'rif atau pengertian tentang apa itu bid'ah, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluk 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah cara yang baru dalam urusan agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, bertujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingatkan kembali bahwasanya itu makna bid'ah secara syariat yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang ciri-ciri ahlu bid'ah. Tentunya setiap kelompok memiliki cirinya masing-masing, dan para ulama telah menyebutkan beberapa ciri-ciri para ahlu bid'ah. Di antaranya adalah yang pertama, mereka jahil atau bodoh tentang tujuan syariat. Kembali lagi, mereka jahil atau bodoh tentang tujuan syariat. Disinilah penting seorang muslim untuk berilmu. Penting bagi seorang muslim untuk memahami agamanya sendiri, agar ia tahu jalan, agar ia tahu kemana tujuannya. Kita misalkan seorang yang ingin pergi ke Balikpapan, kemudian ia tidak tahu tujuannya di mana di Balikpapan tersebut, ia pun tidak tahu yang mana jalannya, maka otomatis dia akan tersesat. Beginilah dalam perkara dunia, terlebih lagi dalam perkara agama, terlebih lagi dalam perkara akhirat. Tentunya kita seorang muslim harus memiliki pondasi, memiliki ilmu yang kuat tentang agama kita, tidak menyibukkan diri atau tidak berlebih-lebihan tentang perkara dunia. Kebanyakan di antara kita yang lebih atau mendahulukan ilmu-ilmu dunia dibanding ilmu-ilmu akhirat. Di sini disebutkan di antara ciri-ciri ahlu bid'ah. Yang pertama adalah jahil tentang tujuan syariat. Dia tidak mengetahui tujuan syariat sebenarnya apa. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke muka bumi ini tujuannya hanya satu, untuk benar-benar mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu
Kita sebagai orang yang berakal tentu akan mengatakan tidaklah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Tidak sama sama sekali. Bahkan dalam urusan dunia, orang yang berilmu itu didahulukan. Mungkin dalam pekerjaan, ketika dia berilmu, punya pengalaman tentang pekerjaan tersebut, maka ia akan didahulukan. Terlebih lagi dalam urusan agama kita, dikarenakan kebodohan di antara sumber kesesatan. Kebodohan tentang agama kita di antara ia adalah salah satu sebab orang tergelincir kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Infitar ayat 6. Allah taala mengatakan, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang membuatmu durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, beliau menyebutkan perkataan-perkataan para sahabat yang menyebabkan seseorang durhaka kepada Rabbnya, seseorang berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-jahlu, dikarenakan kebodohan. Dia bodoh tentang agamanya, tidak tahu menahu, akhirnya dia ikut perkataan si fulan. Ada si fulan menfatwakan seperti ini, ikut. Si fulan beramal seperti ini, ikut. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Disinilah kita harus berpikir bagaimana nanti anak-anak kita harus mengetahui tentang agama. Karena dari generasi anak-anak kita, Islam akan berjaya. Ajari mereka Al-Quran, ajari mereka sunnah Nabi SAW. Beritahukan kepada mereka tentang agama. Sekolahkan mereka ke sekolahan yang akidahnya benar, karena ini adalah aset bagi orang tua, ya. Ini pentingnya orang memiliki ilmu. Kita sebutkan tadi bahwasanya di antara sebab orang terjerumus kepada kesesatan, ia tidak memiliki ilmu tentang agama tersebut. Mereka jahil, ya. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka pun jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian aku kabarkan atau kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang dimana mereka sesat di dunia, ya. Ini orang-orang yang merugi. Jadi salah satu sebab kesesatan itu adalah kejahilan tentang agama kita. Kemudian ciri yang kedua adalah berfirqah-firqah. Berfirqah-firqah atau berkelompok-kelompok, memiliki golongan-golongan tersendiri dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya. Ini bisa disebut dengan hizbi, ya. Jadi dia membuat kelompok sendiri, jamaah ini, ya. Dia memberikan nama kelompoknya sendiri. Ini ciri-ciri ahlu bidah, ya. Satu, dia tidak memiliki ilmu tentang tujuan syariat. Kemudian yang kedua, setelah tidak memiliki ilmu, dia berkelompok-kelompok. Kelompok ini, kelompok ini. Kita bisa lihat beberapa kelompok memiliki cara beribadah tersendiri, khusus, ya. Kita bisa lihat, ya, kalau kita keluar kota, ya, ada kelompok ini
Jadi ibadahnya itu lain, aneh, dibuat-buat. Dikarenakan apa tadi? Tidak memiliki ilmu. Akhirnya mereka menghias-hias amalan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk berkelompok-kelompok. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berkelompok dan menyelisihi syariat. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka petunjuk, setelah datang kepada mereka nas-nas tentang syariat, mereka langsung berkelompok-kelompok, ya. Datang kepada mereka petunjuk, mereka tidak terima, kemudian mereka berkelompok-kelompok. Wa ulaika lahum adzabun azim. Bagi mereka adab yang sangat pedih. Kita bisa lihat sudah banyak kaum muslimin yang berkelompok-kelompok, memberikan nama ini, jaringan ini, Islam itu, banyak sekali namanya. Bahkan mereka tidak mau, ada sebagian kelompok yang tidak mau menerima Islam di Arab, Islam budaya, ya. Sebagaimana yang kita kenal Islam Nusantara, tidak mau menerima Islam Arab, ya. Syariat-syariat dari Arab itu negara Arab sendiri. Tapi kalau syariat-syariat di sini lain lagi. Ada seperti itu. Padahal Nabi kita satu, Al-Quran kita satu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW satu. Kita adalah umat satu, Nabi kita satu, Allah kita satu. Kenapa kita harus berkelompok-kelompok? Ini diantara ciri-ciri ahlu bidah. Mereka lebih senang berkelompok-kelompok, ya. Tatkala mereka sudah berkelompok-kelompok, mereka akan menghias-hias amalan mereka. Oh, ini bagus seperti ini. Menambah-nambah dalam urusan agama. Allah juga mengatakan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 159, Innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bertanggung jawab tentang mereka, ya. Karena Nabi SAW sudah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Maka tatkala ada orang yang menyelisihi syariat, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, membuat kelompok-kelompok dalam urusan agama, maka Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Nabi SAW tidak bertanggung jawab terhadap amalan-amalan mereka. Innama amruhum ilallah. Perkara mereka, amalan-amalan yang mereka buat, kelompok-kelompok yang mereka buat, perkara mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka bagaimana amalan-amalan mereka di dunia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tentang ayat ini. Beliau mengatakan ayat ini umum. Seluruh kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok yang menyelisihi syariat, ya, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi di sini wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Maksud dari mereka berkelompok-kelompok di situ adalah mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tatkala mereka sudah menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta mereka belum membuat nama kelompok, mereka sudah masuk ke dalam satu kelompok. Ya. Wa kanu syi'an. Imam Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Mereka yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah selalu berdebat dan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas, namun mereka tidak mempunyai ilmu tentang
tentangnya. Ini sukanya berdebat, ya. Tidak mau kalah, merasa benar, angkuh. Tatkala dibacakan Al-Quran, dibacakan tafsir tentang ayat tersebut, dibacakan perkataan-perkataan para sahabat, pemahaman-pemahaman para sahabat tentang ayat tersebut, didatangkan hadis Nabi SAW, sabar dulu. Mereka tidak mau menerimanya. Mereka mau mendebat dulu. Kamu menang tak dalam perdebatan? Ini diantara ciri-cirinya. Makanya tidak asing tatkala kita lihat di media sosial, banyak ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang mereka ditantang debat, sedangkan para ulama kita tidak menanggapinya. Karena apa? Di antara ciri orang yang cerdas, orang yang alim, mereka meninggalkan perdebatan yang sia-sia. Mereka meninggalkan perdebatan yang sia-sia. Banyak sekali ikhwan, saudara-saudara kita yang mereka tatkala baru mengenal sunnah, mereka langsung debat di medsos, debat di komentar-komentar. Oh, kamu salah, kamu ini, kamu ini. Ini tidak ada manfaatnya. Karena apa? Mereka tidak mencari kebenaran, akan tetapi pembenaran yang mereka cari. Sekiranya kamu mendatangkan beribu-ribu ayat, sekiranya kamu mendatangkan beratus-ratus hadis Nabi SAW tentang masalah tersebut, mereka akan mendatangkan perkataan yang lain. Karena sudah menjadi ciri khas bagi mereka, sukanya debat. Sudah jelas pemahaman para sahabat, sudah jelas bahwa ini perkara yang dilarang, ini perkara haram. Mereka mau mencari masalah-masalah yang lain, maunya mendebat. Ini ciri-ciri mereka. Nabi SAW mengatakan, seraya mencaci atau mencela orang yang suka mendebat dalam perkara yang sudah jelas keharamannya. Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, abghadur rijal ilallah aladdul khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang suka berdebat. Mereka yang suka berdebat. Bukan berarti mendebat seseorang itu dilarang, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmat, bijaksana, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah Subhanahu wa taala. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Mendebat mereka dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Dalam perkara akidah, oke, kita debat mereka. Akan tapi dalam perkara yang sudah jelas, atau dalam perkara yang sudah jelas, kemudian mereka debat lagi, ini tidak usah diladeni, karena mereka tidak mau kebenaran. Kita tinggalkan masalah seperti itu, tinggalkan majelis tersebut, ya. Tinggalkan, tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau kita memang benar ingin, atau kecuali kita memiliki ilmu tentang perkara tersebut dan kita menginginkan kebaikan kepada si fulan, kita datang ke rumahnya baik-baik. Kalau dia masih ingin berdebat, tidak mau menerima apa yang kita sampaikan, tidak mau menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sudah tinggalkan perkara debat tersebut. Kita lihat para ulama-ulama kita, mereka tidak meladeni orang-orang yang tidak jelas, ya, ingin mendebat dan lain sebagainya. Maka Imam Syafi'i tatkala berdebat dengan orang yang jahil, beliau mengatakan, aku sama sekali tidak pernah kalah berdebat dengan orang yang alim. Imam Syafi'i, namun aku akan kalah berdebat
tatkala aku berdebat dengan orang yang jahil. Orang yang mau berdebat, tidak mau kebenaran, yang hanya menginginkan debat-debat kusir, mereka adalah orang yang jahil. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, ciri yang keempat disebutkan di sini, selalu mengikuti hawa nafsu. Selalu mengikuti hawa nafsu. Tatkala ada ayat Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak langsung terima. Mereka ikut dulu hawa nafsunya. Oh, tidak sesuai nih dengan apa yang saya inginkan. Saya teliti dulu, cari celah sebisa mungkin. Tidak mau langsung sami'na wa ata'na. Cari celah dulu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka dalam Al-Qur'an. Ini orang-orang ittiba'ul hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kalian melihat atau pernahkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallallahu ala ilmin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka di atas ilmu yang mereka miliki. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ini pada dasarnya ia memiliki ilmu. Dia punya ilmu. Tapi dikarenakan hawa nafsu mereka mendahului ilmu tersebut, maka mereka lebih memilih hawa nafsu. Mereka tuhankan hawa nafsu tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Bukan cuma disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menutup pendengaran mereka. Makanya tidak heran tatkala kita sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlu bidah, mereka menolak. Karena apa? Karena ini hukuman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihi. Allah Subhanahu wa taala telah menutup telinga-telinga mereka. Jadi sia-sia kalau kita sampaikan ayat Allah, kita sampaikan hadis Nabi, khatama, mereka tertutup sudah. Hawa nafsu yang mereka kedepankan, pendengaran mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbihi, terlebih lagi hati. Oke lah, kalau pendengaran ditutup, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma pendengaran, hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau hati seseorang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala 'ala basarihi, penglihatan mereka ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat kebenaran, mereka tidak mampu lagi melihat kebenaran dikarenakan semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat-alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala itu telah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya mata, telinga dan hati kita adalah media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu memahami, agar kita mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah heran tatkala ahlu bid'ah diberikan ayat ini, hadis ini, perkataan para sahabat ini dan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan azab atau hukuman bagi mereka di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Siapa lagi yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini. Maksud dari ayat ini, kata beliau,
innama yata'ammaru bihawah. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Mahma ra'ahu hasanan fa'alahu. Jika ada ibadah atau amalan-amalan yang dia lihat itu baik, maka ia kerjakan. Wa mahma ra'ahu qabihan tarakahu. Jika menurut hawa nafsunya itu buruk, jika menurut hawa nafsunya itu jelek, maka ia meninggalkannya. Maka standarnya, alat ukurnya bukan Al-Quran, bukan sunnah Nabi SAW, tapi apa? Tapi hawa nafsunya. Jika amalan-amalan sunnah itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tarakahu, dia tinggalkan. Ini orang-orang pengikut hawa nafsu. Kemudian ciri yang kelima, mendahulukan akal atas wahyu. Ini hampir sama ya, didahulukan akal di atas wahyu. Ini kita bisa sebut ahlul kalam. Para ulama terdahulu menyebutnya mereka sebagai ahlul kalam, atau saat sekarang ini orang-orang filsafat ya. Kita sebagai orang tua sedikit mengingatkan untuk anak-anak kita nanti, jangan sampai kita salah memasukkan anak kita ke sekolah-sekolah, atau salah memasukkan anak kita ke perguruan tinggi yang salah. Karena di luar sana sudah menyebar pelajaran filsafat. Telah banyak anak-anak kita yang lurus akidahnya, dikarenakan salah memilih perguruan, salah memilih sekolah, maka otaknya dicuci. Ini ilmu-ilmu filsafat. Banyak teman-teman anak banyak seperti ini. Yang awalnya dia di pesantren bagus, memiliki akidah yang kokoh, pulang-pulang dari kampus, pulang-pulang dari kuliah, mengkritik ayat-ayat, kritik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berani mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, pernah ini terjadi di kampung. Ada seorang, ya kalau dibilang kakak kelas, dia sekolah perguruan tinggi, kita masih mondok. Dia diberikan kesempatan ngajar di pesantren. Tatkala dia ngajar, dia bilang kepada murid-murid, kepada kita-kita, dia bilang, kalau kalian punya Tuhan, kalau kalian benar-benar punya Allah, coba. Dia ambil pulpen, dia ambil pulpen di tangannya. Kalau kalian benar-benar punya Allah Subhanahu wa taala, coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjatuhkan pulpen ini, dia bilang. Berani mengatakan seperti itu, padahal dia salat, padahal bapak ibunya Islam, berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Salah memilih sekolah. Bayangin, dia bilang, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pulpen yang berada di atas tangan saya ini jatuh, kata dia. Seketika itu murid-murid yang kita masih kecil-kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bilang hitungan 1, 2, 3 tidak jatuh. Kalian tidak punya Tuhan, dia bilang. Na'udzubillah min dzalik. Langsung memvonis seperti itu. Tatkala ana langsung datangi si fulan, kemudian dia bilang, saya hanya mengatakan dalam bibir saja. Wallahi kamu mengatakan di bibir saja, akan tetapi kamu mengatakan di hadapan anak-anak kecil, yang itu bisa fatal bagi mereka. Bisa ragu tentang agamanya, ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini filsafat yang mereka mendahului, akal mereka mendahului
Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran Imam Syafi'i, hukuman bagi orang-orang ahlul kalam ini, hukumannya adalah yudrabu bil jarid, dia dipukul dengan pelepah-pelepah kurma. Dipukul, kata beliau. Hukuman ahlul kalam ini yang mendahulukan akal dibanding Al-Quran, mereka harusnya dipukul dengan pelepah kurma. Wa yuhmalu 'alal ibil, kemudian mereka dibawa di atas onta. Wa yutafu bihim fil asyair, kemudian mereka diarak ya, dikeliling-keliling, jadi dibawa keliling kampung ya, dibawa keliling kampung. Wal qabail wa yunada alaihim, kemudian diteriakkan kepada mereka, diumumkan kepada mereka, hada jazaa'um man tarakal kitab, kata beliau, diumumkan ini hukuman bagi orang-orang yang mendahulukan akal dibanding Al-Quran. Ini hukuman bagi orang-orang yang mendahulukan akal dibanding Al-Quran. Ini Imam Syafi'i tegas kepada ahlu kalam ini. Ini diantara ciri-ciri ahlu bidah. Sekali lagi, kita yang punya anak berhati-hati menyekolahkan, dikarenakan kalau anak kita belum mutasyabihat, mereka terus cari-cari. Adapun ayat muhkamat, mereka tinggalkan. Kemudian ciri yang ke-8 adalah mereka tidak mau menisbatkan dirinya kepada salaf, enggan, tidak mau mereka ikut manhaj salaf. Mereka menganggap bahwasanya manhaj salaf ini adalah kelompok tertentu. Tidak mau mereka. Karena apa? Konsekuensinya adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW menurut pemahaman para sahabat. Ini konsekuensinya. Kalau mereka mau bermanhaj dengan manhaj salaf, maka konsekuensinya adalah mereka menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sementara mereka lebih condong kepada amalan-amalan bid'ah. Kemudian yang ke-9 adalah menolak sunnah dengan Al-Quran. Ya. Jadi menolak sunnah dengan Al-Quran, atau bisa kita katakan mereka tidak memakai hadis-hadis Nabi SAW. Tidak mau hadis-hadis Nabi SAW mereka tinggalkan. Padahal Al-Quran, padahal hadis Nabi SAW adalah penjelas, penafsir Al-Quran. Ya. Bagaimana kita memahami Al-Quran kalau bukan dengan hadis Nabi SAW? Jadi sunnah Nabi SAW ditinggalkan. Ya. Mereka lebih memilih Al-Quran. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang mereka ini, idza sami'tar rajul yat'an 'alal athar, kalau kalian mendengar ada orang yang menghina atau melecehkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yaruddul athar, atau dia membantah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattahamahu 'alal Islam, kemudian dia mencaci-caci tentang athar-athar, wala tasyuk annahu sahibu hawa mubtadi, tidak usah ragu lagi, kata beliau, itu sudah mubtadi, dia ahlu bidah sudah. Ahlu bidah sudah itu sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Kemudian yang ke-10 adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Ini masuk ke dalam masalah gulu yang sudah kita sebutkan kemarin. Lebih-lebihan. Jadi tidak mau menerima pendapat orang yang lain selain pendapat gurunya. Berlebih-lebihan. Gurunya tidak pernah salah, ya, maksum. Ya. Dia menganggap orang gurunya sudah level tinggi, sudah wali, terlalu mengagung-agungkan. Ya. Bahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berani mereka tolak, ya. Berani mereka tolak dikarenakan gulu terhadap guru-guru mereka. Ya. Berlebih-lebihan, baik itu dalam memuji,
baik itu dalam amalan-amalannya, disanjung segala macam, ya. Berlebih-lebihan. Kemudian yang ke-11, masuk juga berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah. Di antara ta'rif bid'ah tadi, ya. Tariqatun fid din mukhtara'ah yuqsadu bisuluk 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudillah azza wa jalla. Antara makna bid'ah tadi berlebih-lebihan dalam beribadah, ya, berlebih-lebihan dalam ibadah. Kemudian yang ke-12, menyerupai orang-orang kafir, tasyabuh, ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi ada amalan-amalan orang kafir, dia mau ngikut-ngikut seperti ini. Joget-joget mau, zikir-zikir joget-joget mau. Jadi dihias amalan sebagaimana rupanya, ya. Orang-orang kafir beribadah seperti ini, nyanyi-nyanyi seperti ini, mereka mau seperti itu, ikut-ikutan. Padahal kita sudah ada qudwah, sudah ada Nabi SAW, ya. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW, bukan mengikuti orang-orang kafir, ya. Baik itu dalam perkara dunia maupun dalam perkara ibadah, ya. Terlebih lagi dalam perkara ibadah, tidak boleh kita ikut-ikutan. Kemudian yang ke-13, memberikan lakob-lakob atau gelar yang jelek kepada ahlu sunnah. Ini banyak terjadi, ya, yang tersebar sekarang. Antum tahulah gelar-gelar yang disematkan kepada ulama-ulama kita, ulama-ulama yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mereka kasih gelar yang buruk, ya. Ini dikarenakan mereka benci terhadap ahlu sunnah. Kenapa benci? Karena ahlu sunnah menghidupkan sunnah Nabi SAW, ya. Karena ahlu sunnah ingin menghapus kesyirikan, menghapus kebid'ahan. Seluruh amalan-amalan bid'ah, ahlu sunnah akan menghapusnya. Inilah kebencian mereka. Makanya mereka memberi gelar-gelar bahwasanya ahlu sunnah seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Berikan gelar yang tidak bagus. Kemudian 14, mereka benci kepada ahlu sunnah. Sama tadi, berikan gelar, mereka sudah benci. Kemudian 15, mereka memusuhi dan melecehkan ulama ahli hadis, ya. Musuh, sama, mereka benci juga. Kemudian 16, mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka tanpa ada dalil, ya. Ini dalam perkara bid'ah, dalam perkara kafir mengkafirkan, takfiri, ya. Cepat mengkafirkan, tidak sesuai dengan amalan mereka, udah kafir. Tidak sesuai dengan pendapat mereka, kafir. Ini mazhab takfir, ya. Jadi kadang kita juga harus berhati-hati, jangan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan saudara kita, ya. Kita harus punya ilmu tentang perkara tersebut, ya. Kemudian yang terakhir adalah selalu meminta tolong dan bantuan kepada penguasa untuk mencelakakan ahlus sunnah, ya. Minta tolong kepada penguasa untuk mencelakakan ahlus sunnah. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya yang paling penting di antara ciri-ciri ini adalah berasal dari kebodohan, ya. Awalnya mereka tidak memiliki ilmu tentang perkara tersebut, sehingga mereka lebih condong kepada kesesatan, lebih condong kepada penyimpangan, ya. Dikarenakan mereka bodoh tentang agama mereka sendiri, ya. Inilah pentingnya kita berilmu, terlebih lagi ilmu tentang akidah, ya. Belajar terus dan belajar tentang akidah kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan di atas agama yang benar, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.